Halo, what's up guys? Ke Fatiales. Kita akan menonton ya, bukan main game. Ini pertama kali aku reaction guys. Kita akan nonton satu garis ya guys. Kita langsung nonton aja guys. Kita caranya guys. Bahaya nih guys. Kan gua bisa kena ban sama itu. Oke, ini dikasih siapa yang... Setelah membaca kisah inspiratif pelaksanaan Romusha di era penjajahan Jepang, para villager pun mulai melakukan hal yang sama dengan memaksa para warga untuk bercocok tanam berhadiah ganja demi kelangsungan perputaran ekonomi para villager. Beruntung, aksi bejat mereka disuruh oleh para MC Minecraft sehingga para villager kesulitan dalam mencuri villager berhidung peler tersebut. Bisakah Steve dan Alex menahan kebarbaran serangan para villager atau malah mereka menjadi korban kebrutalan villager akibat menghalangi program Romusha yang dijalaninya? Selamat siang. Cerita dibuka dengan menampilkan Steve, Alex, dan anjingnya yang sedang menikmati hari-hari indahnya sebagai player Minecraft. Ini apa anjing? Namun bodoh amat dengan rumah Steve yang lebih mirip bangunan artefak peninggalan zaman megalitikum. Di sini kita diperlihatkan seekor ayam yang hampir menciptakan teori gravitasi part 2 setelah tertimpa apel Newton. Ya Allah. Sehingga mengakibatkan anjing bikin part 2 untuk sang Newton. mukbang ayam McD 5 kg. Namun alih-alih mengejar si ayam secara tidak si sengaja anjing si anjing mengejar. justru dipertontonkan para villager yang sedang menggiring Bekerja. Ya Bahkan watan. ketika ada seorang minion yang hampir pensiun dari alam dunia. Oke, ada yang hampir mereka pensiun sudah guys dari berjalan situ. selama 2 abad lamanya tanpa asupan makan gratis. Mereka Ini lagi membuktinya menyindir dengan sepak kayaknya. anak durhaka dan menyuruh temannya untuk menggotong daging satu Ya, ini apaan tuh, sampai guys? ke Sabar ya. outpost villager. Kejadian ini pun disaksikan oleh si anjing secara live streaming yang mana membuat si anjing gak tahan ingin menekan tombol layanan pengaduan kepada Mojang supaya mendelete entitas dakjal seperti villager. Hingga akhirnya secara tidak sengaja seonggok crossbow abad pertengahan milik villager pun terjatuh dan dipungut oleh si anjing untuk kemudian dicepukkannya kepada sang majikan. Sementara itu, Steve dan Alex yang sedang melanjutkan pembangunan rumahnya dari tutorial YouTube yang berjudul cara membangun kandang ayam, tiba-tiba saja mereka Kau bangun rumah jangan bikin bangunan kandang ayam, bangunan rumah biasa. villager dan hewan ternak sebagai korbannya. Mendengar hal tersebut, Steve dan Alex pun bergegas memparani preman-preman Minecraft dengan berbekal busur panah dan semangka super keras dari Alaska yang digadang-gadang selain berfungsi sebagai makanan, ia juga berfungsi sebagai alat penyiksaan tamanan perang pada abad ke-16. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, kita namai dulu 2 MC Minecraft kesayangan kita semua dari para bocil pejuang yang ingin namanya diabadikan dalam video gue yang anggaplah bernama Keisha dan Invert. Keisha dan Invert. Buset, Infrat. Nama udah bagus, Muhammad Rafi Irawan dipanggil Infrat. Udah lagi sekarang nama bagus-bagus pakai nama samaran pula. Kemarin Boyot, sekarang Infrat, besok-besok Abu Lahab. Udah. Sesuai akta lahir aja cuy. Singkat cerita, akses jalan konvoi Romusha para villager pun tersegel di tengah jalan yang mana mereka mengira telah ada pertarungan akbar antara Angling Dharma melawan Prabu Siliwangi sehingga mengakibatkan tumbangnya pohon-pohon dan terciptanya api 8 bit karena saking dahsyatnya ulti yang dikeluarkan. Namun rupanya itu adalah trik pembegalan yang memang sudah direncanakan oleh Davi dan Keisha untuk menyelamatkan para villager. Dan tak berselang lama mereka berdua pun mulai melancarkan adegan baku hantam yang mana dengan semangka supernya Steve mampu memberi paham para villager sehingga membuat nyawa para minion bejat ini berpindah ke alam baka. Masuk alam baka. Langsung tanya mereka Islam sama langsung tanya muka dan nakir di alam kuburnya. Ia pun diam-diam bersembunyi di balik domba dan ikut melarikan diri bersama para villager ke dalam hutan. Namun alih-alih menyelamatkan nyawanya dari hantaman semangka Alaska, si Geblek malah menyalurkan bakat UFC-nya kepada salah seorang villager sehingga adegan kebegundalan ini pun terciduk oleh Keisha dan begitu mengetahui dirinya di lock sniper, ia pun segera melanjutkan pelariannya sampai akhirnya ia menemukan sebuah perahu bekas peninggalan para pemancing mania yang tewas ditelan ikan hiu dan hanya menyisakan perahu para legenda yang konon katanya pernah terlibat dalam perburuan mosasaurus ilegal dari zaman purba. Mengira dirinya akan selamat dari kebarbaran Keisha dan Davi, villager pun mulai melakukan tarian musim kawin yang biasa digunakan untuk memikat musang birahi yang mana rupanya aksi tengilnya ditonton secara live streaming oleh anjing piaraan Davi dan dilanjut dengan serangan salam grand opening dari alam kubur oleh si anjing.
Singkat cerita, setelah semua villager terbantai Oke, semua habis, Davi dan villagernya. Keisha pun mulai mengevakuasi para warga desa untuk ditampung di rumah mereka sebagai tempat pengungsian sementara waktu. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan seekor villager yang ketinggalan konvoi karena beberapa menit yang lalu ia sedang sibuk-sibuknya mengkokop kentang jamuran kadaluarsa hasil buah tanam paksa tahun 1840 sehingga mengakibatkan babi yang ditungganginya berjalan dalam mode autopilot dan berakhir kecelakaan di sebuah lubang. Setelah kacamata anti radiasi nuklirnya dibuka, rupanya ia baru sadar bahwa selama ini dirinya mengkokop kentang yang dapat mengundang berbagai macam penyakit kanker yang membuat dirinya seketika merasa mau ditandai dengan terjadinya gempa dahsyat di area perut dan keluarnya gas beracun yang biasa digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua sehingga memaksanya untuk mencari tempat pembuangan hajat terdekat untuk membuang tai yang bersemayam dalam perutnya. Namun di tengah perjalanan ia melihat pemandangan yang dapat merusak psikis dan mental yang mana ia melihat jenazah teman-temannya yang dijadikan gantungan yang tentunya Gantungan nggak bisa apa? gue Gantungan tampilin baju. langsung di TokTok Astagfirullahaladzim. karena adminnya paling anti sama yang beginian dan kalian bisa lihat aja langsung di YouTube gue untuk versi adegan dewasa tanpa sensor. Waduh. Scene pun kembali berpindah menyorot para warga desa yang sedang ditransferkan ke rumah Steve sembari menceritakan asal muasal diazabnya desa mereka yang ditandai dengan turunnya para begundal selevel Ya'juj Ma'juj sehingga Selevel mengakibatkan Ya'juj hangusnya Ma'juj. rumah warga dan terulangnya era perbudakan di masa lampau. Setelah mencurhatkan semua keresahannya kepada Davi, para villager pun mulai bergotong royong merenovasi rumah Steve yang udah mirip rumah korban angin topan California supaya mereka juga dapat tinggal Masa bersama itu Davi korban. dan Keisha yang sudah dianggap sebagai pelindung NPC-NPC lemah seperti mereka. Namun di sisi lain, Evoker yang mendapat laporan bahwa anak buahnya diobok-obok Davi dan Keisha, tanpa pikir panjang ia pun mengutus seekor Vex untuk membalaskan dendamnya dengan misi mengirim satu villager ke alam baka sebagai peringatan kepada Davi dan Keisha bahwa mereka sedang Oke, berhadapan mati dengan kasih musuh yang paham. salah. Singkat cerita, scene pun kembali membawa kita mengulas rekaman bersejarah dunia yang disembunyikan elit global di mana kita Elit diperlihatkan global. kawanan Vex yang sedang mengeroyok seorang warga desa, namun temannya justru menjadi korban atas pukulan maut tongkat baseball oleh seorang villager pengrajin senjata. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Weapon Smith yang sedang tertidur pula setelah Turu. diulti sepakan kaki kuda dan di-giveaway-kan ratusan salam dari Binjai sehingga membuat health bar-nya berada di ambang kepunahan. Namun sayangnya di tengah hibernasinya yang indah, ia justru dipertemukan oleh setan terbang yang memang Setan berniat terbang. untuk menghabisi nyawanya. Tak lama kemudian seorang villager berniat mengantarkan makanan untuk Weapon Smith agar tidak terus-terusan menjadi beban. Namun sesampainya di sana ia disuguhkan pemandangan yang begitu mencekam yang mana terdapat luka tusukan kanjut, bukan cuy, terdapat luka tusukan pedang di kepalanya sehingga menyebabkan meregangnya nyawa sang Weapon Smith menyusul nenek moyangnya di alam baka. Setelah memandikan jasadnya menggunakan semprotan selang damkar, dilanjut menanam jasadnya di kedalaman 1 meter dari inti bumi, 1 meter terpantau pula. seorang evoker dengan senyum jahatnya seperti sedang merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi yang entah bencana apa yang akan ditimpakan kepada para villager. Kepada Singkat kemudian cerita, beberapa hari pun berlalu. Kini para villager mulai lupa dengan kematian kayak Weapon Smith dan lupa. memulai aktivitas mereka sebagai warga desa yang normal seperti sedia kala. Begitu juga dengan rumah Keisha dan Davi yang sudah tidak seperti rumah makhluk gaib lagi. Bahkan mereka juga sedang membangun ruang bawah tanah sebagai tempat mengaji dan GB pahala supaya senantiasa dilindungi dari villager-villager berakhlak mazmumah di luaran sana. Namun tanpa mereka sadari, rupanya para villager Alamak. sedang menunggu momen yang pas untuk merebut kembali para villager, yang mana di saat Davi dan Keisha sedang membuat ruang bawah tanah dan hewan peliharaannya berhasil diajak main kejar-kejaran oleh Vex, mereka pun mulai melancarkan aksi bejatnya di mana villager diam-diam menutup lubang tangga supaya Keisha dan Davi tidak ikut campur dalam adegan salam olahraga. Ketika seekor villager hendak meniup trompet sangkakala, Evoker pun segera memberikan smackdown penuh cinta karena itu akan memancing perhatian anjing Davi dan juga Keisha. Geblek emang. Dan scene pun kembali dipindah-pindah yang mana di saat salah seorang NPC kebelet ngising, tiba-tiba saja ia dihadiahkan seonggok anvil terjun dari langit. Begitu juga dengan NPC lainnya yang mendapat serangan mendadak dari para villager. Tak berselang lama, rupanya kegiatan tersebut terdengar oleh Davi dan Keisha yang udah gak sabar memberikan ulti semangka Alaska sakti miliknya lagi. Namun siapa sangka musuh yang mereka hadapi memiliki ulti gigitan fosil dinosaurus yang tumbuh dari pori-pori tanah yang mampu memberikan efek stun sehingga mengakibatkan tergediknya Davi dan Keisha oleh sebuah pintu FF dilanjut dengan Pintu pindahnya FF mereka mana? ke Ada pintu alam bawah FF atau sana. ada ya? Tak cukup Soalnya aku sampai nggak di pernah main situ, FF. bahkan mereka juga membuang Davi dan Keisha ke sebuah sungai untuk kemudian di-giveaway-kan bom berdaya ledak tinggi. Namun untungnya salah seorang NPC desa yang kebetulan sedang mencari belut listrik dan bersembunyi di sana, ia pun menyelamatkan Davi dan Keisha dari ledakan maut TNT tersebut.
Akibatnya, begitu Keisha dan Davi terbangun dari mati surinya, mereka berdua berhasil selamat. Namun sayangnya villager yang udah menyelamatkan mereka harus meregang nyawa setelah tertimpa runtuhan batu seberat 5 ton dan berakhir tragis di liang Ya, kubur. itu Scene dia pun kubur. memperlihatkan para villager yang kembali menjadi budak Romusha dan seekor iron Bekerja. golem yang dikurung di dalam penjara Lepaskan penyegel saya, Algojo lepaskan saya, sehingga kata tidak Iron dapat Golem. ditembus dengan mudah. Namun tanpa mereka sadari, Keisha dan Davi diam-diam sudah menyusup ke markas mereka untuk melepaskan seekor Iron Golem untuk mengalihkan perhatian para villager. Melihat hal tersebut, Evoker yang nafsuan pun ingin segera menangkap Iron Golem tersebut sehingga tanpa sadar ia sudah terjebak dalam jebakan Davi dan Keisha yang tiba-tiba saja melemparkan 3 butir bola-bola nuklir. Namun maksudnya sayangnya dengan cepat ia berteleport ke belakang sehingga Evoker berhasil selamat dari ledakan maut yang dapat merenggut nyawanya. Alhasil pertempuran antara dua kubu pun tak dapat terelakkan. Keisha dan Iron Golem harus bekerja sama melawan para villager, sementara Davi, sang kesatria semangka Alaska, dengan gagahnya ia menerima tantangan Baiwan sampai mampus melawan Evoker. Pertarungan pun berlangsung sengit. Sampai akhirnya Davi, Keisha, dan Iron Golem berhasil memenangkan turnamen baku hantam melawan para begundal-begundal hidung peler berakhlak tercela dengan mudah. Ya iyalah mudah orang MC. Sementara itu, Iyalah. villager-villager yang tersisa ini pun belum mengetahui bahwa bos begundal mereka sudah dirajam menggunakan semangka. Sampai akhirnya mata kepala mereka melihat secara live streaming Ravager yang terkenal gagah dan overpower kini hanya menjadi bongkahan bangkai tak guna yang siap mengaspal mereka hingga menyatu dengan bumi. Dan cerita pun berakhir happy ending dengan menampilkan 3 villager yang dikejar ajal diikuti oleh para villager yang juga ingin menyumbangkan bogem mentahnya kepada para villager. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Keisha dan Davi, apa yang kau tabur itu yang kau tuai, apa yang kau lakukan itu yang kau dapatkan. Sering kita dengar tapi sering juga kita hiraukan. Nyatanya tidak ada satu aktivitas pun di muka bumi ini yang tidak akan mendapat ganjaran. Jika membunuh semut saja kau dapat balasan, bagaimana dengan menzolimi seseorang hanya untuk mendapat kemenangan? Ingat, kemenangan sejati bukan tentang bagaimana kau menang tanpa hambatan, tapi juga bagaimana caramu menang tanpa harus menjatuhkan. Udah dulu ya guys. Coba like, subscribe, comment, share, dan loncengnya. Dadah guys. Dadah.